Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Tolib, staf PP ya, pembantu bagus agensi. Jadi channel ini dibangun khusus untuk bahas tentang yayasan, majikan, pembantu rumah tangga dan segala sesuatu yang menyertainya. Jadi hari ini saya akan berbagi nih ya, berbagi info atau keunggulan kerja lewat yayasannya itu kan. Kerja RT itu bisa dari beberapa cara gitu kan. Ada yang cari majikan diri, biasanya lewat Facebook itu juga ada gitu kan, atau lewat kenalannya. Ada juga yang lewat makelar, itu juga ada makelar perorangan ya, jadi yang non yayasan. Ada juga yang lewat yayasan gitu kan. Nah, semuanya ada kekurangan dan ada kelebihannya gitu kan. Cuman di sini saya kali ini akan membahas tentang keunggulan ya yayasan gitu kan. Yang pertama adalah yayasan itu secara umum gajinya lebih tinggi. Itu juga salah satu alasan kenapa mbak-mbak itu datang ke kantor kita, karena mau cari gaji yang lebih tinggi begitu. Mereka juga mbak-mbak itu kadang sebelumnya udah kerja di sana ke sini, tetapi dia dapat gajinya rendah gitu kan. Kadang gajinya 1,8 Pak, kadang saya dapatnya cuma 1,5 Pak begitu. Padahal saya udah bertahun-tahun Pak nggak dinaikin gaji gitu kan. Akhirnya dia datang ke yayasan gitu kan. Karena itu juga salah satu faktor yang menyebabkan gaji lebih tinggi itu ya. Ini makanya mbak-mbak itu pada lewat yayasan gitu kan, karena dia cari gaji lebih tinggi dengan kerjaan nggak jauh-jauh beda, sama aja. Anda cari majikan diri kerjanya juga gitu-gitu aja. Kalau RT beberes, contoh deh RT beberes deh, Anda cari majikan diri yang diberesin juga gitu-gitu aja, kerjanya gitu-gitu aja, itu gajinya paling ya 1,7, 1,8 gitu, atau kadang 2 juta kalau cari majikan diri. Tapi kalau yayasan kerjanya ya gitu-gitu aja, nah gajinya itu kurang bisa 24 gitu kan, atau 23 atau 24. Biasanya selisih 500.000 lebih tinggi, atau ada yang selisih 700.000, atau kadang ada juga yang selisih 1 juta gitu kan, kalau kerja di yayasan. Jadi tergantung, tapi secara umum itu adalah gaji lebih tinggi rata-rata gitu. Terus yang kedua adalah ada yang tanggung jawab gitu kan, karena pada kenyataannya juga kerja RT itu kan kadang dalam perjalanan waktu kita tidak tahu apa yang terjadi gitu kan. Maka kalau yayasan itu ada yang tanggung jawab. Contoh begini, kasus deh, gajinya nggak dikasih-kasih gitu kan. Nah itu jadi nggak dikasih-kasih gitu kan, itu kalau yayasan itu dimintain gitu kan. Jadi apa tuh, sama yayasan itu dimintain sama majikannya gitu kan, jadi ditagihin gitu kan. Kalau yayasan, kalau nggak ada yayasan ya yang mau nagih siapa gitu kan. Jadi terus juga seumpama gajinya atau kadang gajinya telat deh, gajinya telat gitu kan, itu jadi ada yang ngopenin gitu kan, ada yang ngopenin gitu, ada yang ngingetin majikan gitu kan, ada yang nanggungin. Ya kalau Anda cari majikan diri ya siapa yang mau nanggungin, ya susah gitu kan. Jadi itu salah satu keunggulan kedua lah, yayasan itu ada tanggung jawab kalau terjadi apa-apa gitu kan. Kalau ada masalah-masalah juga dibela begitu kalau ada yayasan. Yang ketiga adalah keunggulan yang ketiga yayasan, kalau nggak cocok bisa ganti majikan. Ini hal yang paling sering, kalau nggak cocok dengan majikan itu bisa ganti gitu kan. Contoh deh begini deh, lah Anda kerja di majikan, pas kebetulan Anda dapat majikan baik, enak, nggak perlu nggak perlu AIU, Anda betah aja. Coba deh pas Anda dapat majikan yang galak, Anda tiap hari diomelin gitu kan, Anda diporsir tenaga Anda dari pagi sampai sore, dikasih makan dikit, Anda nggak ada istilahnya sedikit pun gitu kan. Gajinya nggak seberapa, Anda digalakin nggak kira-kira gitu kan, Anda pengen ganti gitu kan. Kalau di yayasan itu gampang, Anda tinggal telepon stafnya, Pak saya nggak betah nih majikan terlalu galak atau kasar, saya minta ganti. Nah itu bisa. Kalau cari majikan diri susah gitu kan. Jadi di kita gampang aja Pak, Anda telepon kita, nanti kita bilang ke majikan gitu, Pak ini mbaknya nggak kuat, kita ganti, kita kirim gaya baru, mbaknya balik lagi deh kan. Itu bisa, itu mudah di kita. Itu nggak aja bisa ganti majikan kalau nggak cocok. Tapi kalau cocok ya terusin aja gitu kan. Lanjutnya lagi adalah nomor 4, semua hak-hak pegawai atau AT itu terpenuhi karena sesuai kontrak. Contoh begini deh, di kerja RT atau babysitter atau lansia itu kalau di yayasan itu kan ada uang cutinya Pak, itu kan cutinya itu hak cuti, ada beberapa hak ya. Pertama hak cuti itu kan, cuti itu kalau mbaknya ada masalah darurat di kampung, atau ada yang sakit, musibah atau meninggal gitu kan bisa cuti gitu kan. Ada hak cuti. Terus ada hak infal. Infal itu gaji 10% dari gaji pokok yang 10 hari itu loh pasca lebaran. Terus ada hak THR. Nah itu tuh rata-rata terpenuhi kalau lewat yayasan, karena majikannya kita ingetin gitu kan. Kalau Anda cari majikan diri ya mungkin nggak ada yang ingetin gitu kan, nggak ada yang ingetin. Kalau di yayasan itu ada yang ingetin, majikannya kita ingetin gitu. Akhirnya hak Anda dikasih gitu kan.
Lanjutnya lagi adalah ART nomor 5 ya, ART lebih dihargain gitu kan. Yang lainnya lagi adalah ART itu kalau radiasan itu kan dia pakai seragam ya, ibaratnya ada mereknya. Kayak air aja deh, air biasa sama air aqua kan beda Pak. Aqua kan ada mereknya, lebih mahal ya. Sama kayak ini, sama kayak Jangan aqua, mineral. ya air mineral gitu kan. Sama kayak begini deh, sama kayak Dipotong kan? sama kayak apa tuh? Sama kayak ART ya. ART kalau ke kita kan ada mereknya ya. Contoh mereknya kayak begini kan, atau mereknya begini nih. Tuh kan, tuh ini kan ada mereknya tuh kan. Pembantu Bagus Agensi itu kan, ini kan namanya merek Pak, logo itu merek gitu kan. Jadi yang bikin itu ART lebih mahal, lebih dihargai. Majikan juga nggak berani semena-mena Pak, karena di belakangnya ada induknya gitu kan, ada organisasinya, ada yayasannya gitu kan. Jadi lebih dihargai Pak gitu kan. Kalau Anda ini langsung sendiri nggak? Ya nggak tahu ya, tergantung majikan Anda. Kalau pas kebetulan dapat yang baik ya enak, kalau dapat majikan yang semena-mena ya rada repot Anda gitu kan. Jadi yang kelima adalah ART lebih dihargai. Terus selanjutnya lagi yang nomor 6 adalah ada tempat mengadu. Itu yang paling penting kan, yang paling penting juga tempat mengadu itu. Kadang kan begini ya, ART itu kalau dia apa tuh bekerja di tempat majikan, terus dia ada masalah gitu kan, kalau dia nggak punya tempat mengadu, biasanya dia ngadunya ke siapa? Kadang ke Facebook Pak, curhat di Facebook, terus minta komenan kawan-kawannya gitu. Biasanya begitu, dan itu biasanya nggak ngasih solusi. Tapi kalau yang lewat kantor kita itu ada bisa teman mengadu Pak, langsung begitu kasih solusi, solusinya begini. Jadi itu aja ya, jadi kurang lebihnya. Jadi pertama itu ya keunggulan kerja lewat yayasan, kurang lebihnya itu ya, Saya rasa itu aja ya. Apabila info ini bermanfaat bisa di like atau komen, di subscribe. Sekian, terima kasih.